Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas koneksi antar materi modul 1.4 budaya positif. Sebelumnya, perkenalkan, fasilitator saya adalah Bapak Teguh Aprianto, pengajar praktik saya Ibu Diah Eka Sari, dan saya adalah calon guru penggerak Angkatan 7 dari Kabupaten Klaten, Anita Nur Hidayati. Keterkaitan antar modul dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila, yaitu modul 1.1 Filosofi Ki Hajar Dewantara, modul 1.2 yaitu nilai dan peran guru penggerak, modul 1.3 visi guru penggerak, dan modul 1.4 budaya positif. Pada modul 1.1 Filosofi Ki Hajar Dewantara, yang pertama adalah tujuan pendidikan, yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. 2. Pendidikan haruslah menerapkan ing ngarsa sungkulodo, ing madya mangkarsa, dan tuturi handayani secara seimbang. Yang ketiga, pendidikan haruslah menganut asas trikon. A. Kontinuitas atau berakar pada budaya bangsa yang berkesinambungan. B. Konvergen, yaitu pendidikan yang memanusiakan manusia. C. Konsentris, yaitu pendidikan yang menghargai keragaman. Pada modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak. Untuk nilai guru penggerak, yang pertama adalah berpihak pada murid, 2. Mandiri, 3. Reflektif, 4. Kolaboratif, dan 5. Inovatif. Kemudian untuk peran guru penggerak, yang pertama adalah menjadi pemimpin pembelajaran, 2. Mewujudkan kepemimpinan murid, 3. Mendorong kolaborasi, 4. Menjadi jurus bagi guru lain, dan 5. Menggerakkan komunitas praktisi. Dalam modul 1.3 visi guru penggerak. Visi guru penggerak adalah representasi visual tentang bagaimana murid kita di masa depan, yakni mewujudkan profil pelajar Pancasila. Dalam menyusun visi, hendaklah berpihak pada murid sebagai landasan segala perubahan dengan pola pikir positif dalam pendidikan melalui pendekatan inquiry apresiatif menggunakan tahapan Bagja. Modul 1.4 Budaya Positif. Berdasarkan penerapan tahapan Bagja, akan muncul pembiasaan-pembiasaan positif yang kita kenal dengan budaya positif. Budaya positif akan menciptakan rasa aman dan nyaman pada murid selama proses pembelajaran. Budaya positif dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan menciptakan sebagai proses memerdekakan dirinya, sehingga murid lebih mandiri dan bertanggung jawab. Kesimpulan keterkaitan materi. Seorang guru penggerak haruslah mampu memahami nilai dan peran guru penggerak untuk mewujudkan visi yang disusun berdasarkan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, yakni berpihak pada murid. Sebuah visi akan tercapai bila terukur, konkret, sistematis, dan terencana. Maka diperlukan pendekatan inquiry apresiatif atau pendekatan yang berbasis kekuatan dan kolaboratif dengan tahapan Bagja. Berdasarkan penerapan tahapan Bagja, akan muncul pembiasaan-pembiasaan positif yang kita kenal dengan budaya positif. Budaya positif dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan menciptakan sebagai proses memerdekakan dirinya, sehingga murid lebih mandiri dan bertanggung jawab. Sehingga tujuan pembelajaran, yakni mewujudkan manusia yang merdeka, akan tercapai. Berikut ini adalah refleksi. Untuk yang pertama, sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Adakah hal-hal yang menarik untuk
Anda dan di luar dugaan. Untuk yang pertama adalah disiplin positif. Disiplin positif merupakan pendekatan mendidik anak untuk membentuk kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri, sehingga mereka bisa berperilaku dan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Kemudian untuk teori kontrol, di mana kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, bahwa setiap tindakan memiliki tujuan dan kita hanya bisa mengontrol diri kita sendiri. Kita tidak bisa mengontrol orang lain. Model berpikir dalam teori ini adalah menang-menang. Yang kedua adalah teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Setiap perilaku manusia memiliki motivasi, yaitu 1. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, 2. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, 3. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Untuk hukuman dan penghargaan, hukuman adalah bentuk pengendalian perilaku seseorang yang bersifat memaksa dan menyakitkan dengan menciptakan identitas gagal. Kemudian untuk penghargaan adalah bentuk pengendalian perilaku seseorang dengan suatu benda atau peristiwa yang diinginkan yang dibuat dengan persyaratan. Hanya jika Anda melakukan hal ini, maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Untuk yang ketiga adalah keyakinan kelas. Keyakinan adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama yang diyakini seseorang. Keyakinan kelas adalah kesepakatan kelas yang dibuat berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal. Untuk yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia. Setiap tindakan seseorang adalah untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. 1. Yaitu bertahan hidup. 2. Kasih sayang dan rasa diterima. 3. Kebebasan. 4. Kesenangan. Dan 5 adalah penguasaan. 5. Posisi kontrol. Dalam posisi kontrol ini terdapat 5, yaitu 1. Penghukum. 2. Pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau. Dan 5. Posisi manajer. Kemudian untuk yang keenam adalah segitiga restitusi. Tahapan untuk memudahkan proses restitusi yaitu 1. Menstabilkan identitas. 2. Memvalidasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Untuk refleksi yang kedua adalah perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini. Setelah mempelajari modul ini, saya sadar bahwa dalam menciptakan budaya positif di kelas atau di sekolah perlu melibatkan siswa dalam menyusunnya dengan mengadopsi nilai-nilai kebajikan universal yang mereka yakini sehingga dapat menumbuhkan motivasi intrinsik dalam diri mereka untuk sungguh-sungguh melaksanakannya. Perubahan lain yang terjadi adalah posisi kontrol saya. Sebagai guru bergeser dari teman menjadi manajer. Saya sadar bahwa setiap tindakan anak mempunyai motif tertentu. Tidak boleh ada pembiaran, melainkan kita harus menumbuhkan motivasi intrinsiknya untuk bertanggung jawab melalui tahapan segitiga restitusi. Untuk refleksi yang ketiga adalah pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkup kelas maupun sekolah Anda. Ketika saya mencoba menyusun keyakinan kelas bersama siswa, mereka sangat antusias dalam menuangkan ide-ide mereka. Mereka juga lebih bertanggung jawab dalam menjalankannya. Pada saat saya melaksanakan segitiga restitusi, saya melihat hal-hal lain dari diri seorang anak. Mereka menceritakan alasan mereka dengan jujur, tanpa rasa takut, dan mereka dengan senang hati mau bertanggung jawab atas tindakan mereka.
Refleksi yang keempat adalah bagaimana perasaan Anda mengalami hal-hal tersebut. Ketika saya melihat respon siswa dalam penerapan budaya positif, saya sangat senang dan yakin bahwa budaya positif ini sedikit demi sedikit akan membentuk karakter siswa menuju profil pelajar Pancasila. Untuk refleksi nomor 5 yaitu, menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Menurut saya, hal baik yang sudah ada di kelas dan di lingkungan sekolah saya adalah disiplin positif dan keyakinan kelas yang disusun bersama dengan berpihak kepada murid. Adapun yang perlu diperbaiki adalah posisi kontrol diri yang selama ini cenderung sebagai teman dan juga pemantau agar bisa menjadi posisi manajer. Refleksi yang keenam adalah sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelum mempelajari modul ini, saya sering memposisikan diri sebagai seorang teman bagi murid dan kadang sebagai pemantau. Saya beranggapan dengan begitu saya akan lebih dekat dengan murid. Setelah mempelajari modul ini, saya memposisikan sebagai manajer. Perasaan saya saat ini lebih tenang dan senang. Perbedaan yang saya rasakan adalah murid secara sadar mau memperbaiki kesalahannya. Untuk refleksi ketujuh, yaitu sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Sebelum mempelajari modul ini, saya pernah melakukan tahapan-tahapan segitiga restitusi, namun tidak secara utuh. Ketika menangani masalah, saya biasanya akan memvalidasi tindakan murid yang salah. Saya belum menerapkan, menstabilkan identitas, dan menanyakan keyakinan. Untuk refleksi yang kedelapan adalah, selama konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Hal yang menurut saya penting dalam penerapan budaya positif adalah kolaborasi antara sekolah dan orang tua serta lingkungan masyarakat. Karena budaya positif akan terbentuk dimulai dari rumah, sekolah, dan lingkungan sekitar. Demikian tadi penjelasan saya tugas koneksi antar dari modul 1.4 budaya positif. Terima kasih, salam dan bahagia.